Bah, halo teman-teman. Kali ini aku bakal dongengin kalian cerita yang sangat seru. Mungkin saking serunya akan buat kalian tertidur nyenyak. Jadi, lebih baik siap-siap selimut deh. Nah, sebelum aku mulai dongeng, aku mau pantun dulu. Pergi ke Cina ketemu panda. Pandanya ngamuk malah pergi ke pasar. Kenalin, aku Nanda, aku dari SMA Negeri 3 Denpasar. Kali ini, aku mau dongeng tentang keluarga rayap yang sangat rukun. Judulnya, Piyu Tak Mau Pergi ke Sekolah. Karya Iwayan Paing dan Hanel Sifra Hasono. Di sebuah hutan belantara ada ribuan lubang. Berbeda dengan lubang lainnya, lubang satu ini memiliki kehidupan keluarga rayap. Seperti keluarga pada biasanya, keluarga rayap ini punya bapak, ibu, dan keempat anaknya. Anak pertama namanya Ana, yang kedua namanya Laro, yang ketiga namanya Kopto, dan yang paling bontot nih namanya Piyu. Jadi, tiba saatnya pada hari yang sangat melelahkan. Piyu tidak mau pergi ke sekolah. Ibu dan ketiga kakaknya sudah lelah menasihatinya dan membujuknya. Tapi apa? Dia tetap tidak mau pergi ke sekolah. Piyu, ayo. Kakak-kakakmu sudah menunggumu, kata ibunya dengan lembut. Tidak, tidak. Aku tidak mau pergi ke sekolah, kata Piyu dengan keras kepala. Ayo cepat, kakak-kakakmu sudah menunggu, kata ibu dengan jengkel sambil mengernyitkan dahinya. Tidak, aku tidak mau pergi ke sekolah. Lihat, Piyu tetap kekeh dengan pilihannya. Hingga saatnya, tok 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 tok, pintu berbunyi. Ayah datang. Ibu takut kalau ayah akan marah pada Piyu. Tapi justru ayah tidak marah. Ayah malah menyuruh Kopto, Laro, dan Ana untuk pergi ke sekolah lebih dulu. Kalian pergi ke sekolah lebih dulu, biar ayah yang mengajak Piyu, kata ayah. Kopto, Laro, dan Ana malah kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka langsung mencium tangan ayah dan ibu dan bergegas pergi ke sekolah. Tapi mereka juga berpikir saat di jalan, ada apa sih dengan Piyu? Kenapa dia jadi seperti itu? Setelah Kopto, Laro, dan Ana pergi ke sekolah, ayah langsung menghampiri Piyu yang ada di kamar dan duduk di sampingnya yang sedang berbaring. Ayah langsung mengelus kepala Piyu dengan penuh kasih sayang. Setelah tahu kalau Piyu sudah terbangun, akhirnya ibu menyusul ayah yang berada di kamar. Ibu bertanya, Piyu, kamu kenapa gak mau pergi ke sekolah? Piyu marah sama ibu dan ayah. Setelah perkataan tadi, isak tangis dari seorang Piyu keluar dengan kencang. Piyu langsung memeluk ayah dan ibunya. Setelah kejadian tadi, Piyu akhirnya lelah untuk menangis. Piyu bosan berada di kamar. Jadi dia pergi keluar. Setelah keluar, dia melihat ayah dan ibunya sibuk untuk mengurus telur-telur yang akan menetas. Tiba pada sore hari, akhirnya Kopto, Laro, dan Ana pulang dari sekolah. Satu persatu dari mereka mengajak Piyu untuk makan bersama di meja bundar yang ada di ruang makan. Mereka akhirnya makan dengan bahagia dan penuh senyum. Tapi senyum itu mulai menurun. 2 ekor semut masuk ke dalam rumah untuk mengganggu keluarga mereka. Tapi Kopto tidak tinggal diam. Dia menghajar 2 ekor semut itu dengan seorang diri. Kopto, Laro, dan Ana, dan Piyu, mereka hanya tinggal berempat orang dalam satu rumah. Ibu dan ayah sibuk pergi bekerja. Kopto yang bertarung dilihat oleh Laro, Ana, dan Piyu
yang berada di pojokan sambil ketakutan. Piyu tidak bisa meminta tolong kepada ibu dan ayah karena mereka sibuk bekerja. Setelah Kopto berhasil mengusir 2 ekor semut itu, tiba-tiba ibu dan ayah datang. Kopto, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu penuh luka? Kata ibu dengan penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa ibu, tadi ada 2 ekor semut yang mengganggu keluarga kita. Kopto masih bisa menjawab dengan tenang. Oh syukurlah kalau begitu. Untung kamu tidak kenapa-kenapa. Jawab ibu dengan lega. Tiba pada sore hari, tik 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 tik. Hujan turun dengan deras. Percikan-percikan air dari hujan masuk ke dalam rumah. Loro, Ana, apakah kalian sudah siap untuk pergi? Kata ayah. Kita sudah siap ayah, tapi aku sedih. Kata Laro. Tidak usah bersedih, kalian akan pergi ke rumah baru. Kata ibu sambil menenangkan Laro dan Ana. Setelah kejadian itu, Laro dan Ana akhirnya berpamitan kepada Kopto, Piyu, ibu dan ayah. Setelah berpamitan, mereka mengebaskan sayap mereka dan langsung pergi terbang ke rumah baru. Piyu sedih dan menyesal karena tidak pergi ke sekolah pada pagi tadi. Tapi dia juga senang karena tidak perlu berpisah dengan ibu dan ayah. Dan Piyu juga bangga memiliki kakak seperti Kopto yang bisa menjaga dia dari berbagai masalah. Tamat. Jadi kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ya, jangan pernah bolos pergi ke sekolah. Karena apa? Mungkin kalian akan melewatkan hal-hal yang menarik yang ada di sekolah. Sekarang, mending kalian langsung berkemas dan siap-siap untuk tidur. Jangan lupa, besok kalian harus sekolah. Selamat tidur. Dadah.